Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share ke kalian koleksi tanaman-tanaman aku. Nah, jadi langsung aja aku bakalan bahas satu persatu. Tapi ini belum semuanya koleksi tanaman aku karena aku ambil pot yang kecil-kecil dulu. Karena yang besar itu ternyata berat banget. Aku mau taruh di samping-samping gitu. Ternyata berat banget, aku nggak sanggup. Jadi maybe aku bakalan bikin part yang kedua. And ada beberapa juga tanaman yang belum aku beliin potnya gitu guys. So ya, jadi kita bahas tanaman yang udah aku siapin ini. Yang pertama, nah kita bahas yang ini dulu. Nah, jadi ini tanaman namanya itu kuping gajah kalau nggak salah, atau nggak gitu apa ya, tanaman spider. Nah, ini tuh cantik banget guys. Aku itu dikasih sama mas aku. Dikasih tuh dia cuma ada satu daun aja yang besar ini. Nah, yang ini belum muncul, ini baru-baruan muncul. Nah, yang paling bikin aku happy, ini ada calon daun baru. Nah, warnanya itu warna awalnya seperti ini. Nanti dia bakalan jadi hijau seperti ini. Nah, ini kalau udah tua dia bakalan lebih hijau lagi. Nah, terus ini juga ada apa kayak tumbuh tunas baru gitu guys, tuh. Nah, ini aku happy banget karena ini tuh termasuk lama menurut aku. Dia sampai dia tumbuh daun barunya itu lumayan lama guys, sekitar 1 bulanan lebih kalau nggak salah. Jadi ini tuh menurut aku cukup lama, dan pas tahu dia udah mulai tumbuh yang ini tuh terus yang ini, aku happy banget guys. Jadi ini aku nggak tahu ya kisaran harganya berapa karena ini aku dikasih mas aku. Cuman kalau aku lihat-lihat sih sekitar 30 ke atasan something gitu loh, atau enggak gitu bisa lebih 50.000 ke atas kalau daunnya udah banyak ya. Oke, next. Di sini aku juga punya 2 tanaman calathea, tapi sebenarnya aku punya calathea itu ada 4-empatan gitu, cuman yang satu udah laku aku jual. Terus yang satunya belum aku taruh di pot. Oke, kita bahas yang calathea kecil ini dulu. Nah, awal-awal guys, awal-awal aku beli tanaman online itu sebenarnya aku suka banget sama tanaman calathea karena corak daunnya itu bagus banget tuh. Ini lucu banget, bagus banget guys. Cuman ya sekali lagi, ngerawat calathea itu susah gampang, tapi lebih banyak ke susahnya sih. Nah, kalau beli tanaman calathea online itu recovery-nya calathea itu lama banget guys. Nah, aku punya pengalaman, aku beli calathea yang multicolor itu, yang warna pink itu bagus banget. Nah, karena beli online kan pasti dia kayak apa ya, kayak udah kurang fresh selama di perjalanan gitu. Nah, itu tumbuh daun barunya itu lama banget guys, terus sampai dia bertunas. Yang baru itu juga lama banget, berbulan-bulan menurut aku, kayaknya maybe 2 bulanan lebih kalau nggak salah. Karena waktu datang itu kondisinya daunnya itu udah kayak kuning seperti ini, terus ada yang mulai mengkerut, menggulung seperti ini. Nah, jadi itu aku potongin. Nah, nunggu tumbuh daun barunya itu lama banget guys calathea itu. Cuman kalau calathea ini sudah mulai recovery, sudah seger, sudah sehat, dia itu gampang tumbuh daun barunya sebenarnya. Jadi kalau kita punya calathea ya, kalau kita mau beli calathea, kalau dia udah sehat awalnya ya, dia itu bakalan gampang tumbuh tunas barunya guys. Tapi kalau dari awal kita belinya nggak sehat atau nggak gitu, kita beli dengan resiko perjalanan jauh, nah itu kan tanamannya bakal stres. Nah, untuk recovery-nya itu bisa sehat sempurna itu butuh waktu yang lama menurut aku gitu guys. Nah, ini calathea stromata. Ini awal itu aku beli berapa ya, sekitar 20-an ke atas atau nggak gitu, 20-an ke bawah gitu. Dan menurut aku tanaman calathea sekarang itu udah mulai turun harganya. Menurut aku udah mulai murah, nggak seperti awal-awal yang aku beli. Karena menurut aku ya, yang lagi rame itu sekarang
aglonema sama bunga keladi. Jadi kalateanya udah sedikit turun harganya. So ya, selanjutnya itu ini aku juga punya tanaman kalatea di sini. Nah ini potnya lumayan juga, cuman ini rada enteng guys tuh. Oh my god. Oke, ini jenis kalatea juga, cuman aku lupa namanya apa. Nah ini tuh aku belinya murah banget, aku masih inget karena murah guys. Ini aku belinya itu 10.000, cuman nggak sebanyak ini daunnya. Dia itu cuman apa, satu batang gini tuh isi 2 daun atau berapa gitu. Nah sekali lagi ya, ini tuh tumbuhnya juga lama banget dia bisa sehat seperti ini. Dia tumbuh tumbuh daun baru dan tunas baru. Nah awalnya itu cuma yang besar ini, terus akhirnya dia muncul tunas yang baru di sampingnya ini. Nah ini daunnya itu sebenarnya banyak banget guys, rimbun. Cuma memang kalatea itu nanti kalau lama kelamaan itu dia bakalan menguning seperti ini. Penyakitnya kalatea ya, dia bakalan kering seperti ini terus, atau nggak gitu dia menggulung seperti kalatea yang tadi. Cuman kalau masih baru, dia bisa fresh kayak gini, dan dia hijaunya itu menurut aku juga tahan lama sampai dia bisa menguning seperti ini, nanti habis menguning gitu guys. Ya, I like it karena kalatea itu juga nggak seberapa butuh banyak air menurut aku. Biasanya kalau aku siram ya sehari itu cuma sekali, terus atau nggak gitu kalau aku lupa 2 hari baru aku siram, dan itu fine aja, kalateanya masih bagus. Seperti yang aku bilang, kalau kalateanya udah sehat ya, jadi 2 hari pun aku nggak siram dia masih oke, masih sehat banget, masih warna yang jereng hijau banget, pokoknya masih bagus lah, sekitar 2 harian gitu. Tapi kalau bisa sih ya setiap hari disiram, tapi kalau aku biasanya sehari itu cukup sekali aja kalau kalatea. Oke, next aku bakal bahas yang ini, kaktus aku. Nah ini aku waktu pindah di sini tuh aku dibawain ibuku kaktus. Nah kaktus ini, dan dia itu udah berbibit banyak banget, sampai ada 2 pot kalau atau nggak gitu 3 pot gitu. Cuma sekarang sisa 2 pot. Nah ini tuh bagus banget guys. Cuman sedikit lama juga, butuh proses yang cukup lumayan menurut aku sampai dia bisa sebagus ini, setinggi ini. Nah dia rada goyang gitu karena aku tinggal di rumah waktu kemarin terakhir itu, aku pulang kampung itu hampir semingguan. Aku baru balik ke sini, otomatis tanaman aku seminggu itu nggak ada yang nyiram, nggak ada yang rawat gitu guys. Jadi akhirnya waktu aku pulang itu langsung aku siram, karena aku ngasihnya itu kebanyakan, jadi dia itu kayak lembek gini jadinya. Tapi nggak apa-apa, ini masih sehat, masih oke gitu guys. Jadi treatmentnya kalau seperti ini, kalau udah lama aku tinggal itu, aku bakalan taruh di teras rumah aku biar dia kena sinar matahari. Karena tanaman ini, kaktus ini tuh aku taruh di indoor, di dalam rumah. Nah tanaman yang ada di dalam rumah aku itu cuma 3, kaktus ini sama lidah mertua sama pohon palem. Nah 3 itu, jadi sekitar 1 mingguan sekali, seminggu sekali aku bakal taruh dia di teras rumah gitu guys. Oke, next, wait. Oke. Nah, ini tanaman aku suka banget guys. Tuh. Ini cantik banget, dia itu kayak kupu-kupu gitu. Ini namanya tanaman oksil. Tuh. Aku waktu lihat ini ya di e-commerce itu, aku kayaknya harus beli. Jadi akhirnya aku beli, dan ini tuh menurut aku ya, awal aku beli itu dia lumayan cukup mahal guys, sekitar berapa ya, 20.000 ke atas atau enggak gitu, 30.000 ke atasan. Dan itu kondisinya buruk banget waktu aku beli ini. Dia itu masih belum ada akarnya, terus kayak daun-daunnya ini tuh udah mulai membusuk. Dan ini juga tanaman ini dia itu termasuk gampang-gampang susah juga ngerawatnya, karena recovery-nya itu butuh waktu yang lama. Mungkin karena aku belinya itu waktu itu masih belum ada akarnya guys, jadi butuh waktu yang cukup lama. Nah sebenarnya ini tanaman ini tuh masih sehat banget guys.
daripada yang sekarang. Dia tuh rimbun banget. Sebelum yang aku tinggal itu dia itu rimbun banget. Nah karena udah rimbun menurut aku, jadi aku tuh kayak mau bibit baru gitu karena udah kerimbunan kan. Nah otomatis kan akarnya itu aku pisah. Nah mungkin karena itu jadi dia itu kayak mulai nggak sehat. Nah jadi akhirnya seperti ini guys. Nah tuh, cuman ini mulai apa ya, mulai sehat lagi, dia udah bisa ngembang gitu. Cuman yaitu dia masih belum tumbuh daun yang baru guys. Ini sayang banget sih. Dan yang paling sayangnya juga yang bibit tanyain itu gagalnya karena keburu aku tinggal pulang, jadi nggak ada yang ngerawat, akhirnya mati gitu guys. I don't know why setiap bibit ini ya udah 2 kali itu mati terus guys. Mati karena yang satu itu rusak karena kena air hujan, kena apa, runtuhan, apa sih, bukan runtuhan, apa ya, pokoknya kena air tandon aku yang jatuh itu. Dia itu deres banget dan pas di bawah tanaman itu tadi, akhirnya dia itu sampai kebelah 2 gini, pokoknya rusak gara-gara itulah guys. Oke, next ini aku ada keladi Snow White. Nah ini tuh ukurannya jumbo banget guys, tuh ini gede banget, besar banget, jumbo banget. Nah ini tuh sehat banget guys. Ini juga udah ada, ini juga udah ada tunas barunya. Tuh tumbuh daun yang baru. Sebenarnya ini tuh rimbun banget guys. Daunnya tuh gede-gede semua ya kan. Suami aku itu happy banget karena ngelihat daunnya itu gede banget. Cuman akhirnya dipisah sama suami aku, yang pisahannya itu dijual ke tetangga aku. Karena tetangga aku setiap main ke sini tuh ya lihat bunga itu, lihat bunga ini tuh dia tuh seneng banget, tanya ini berapa dijualnya, ini berapa dijual. Aku bolak-balik bilang ini nggak dijual, tapi kayak dia tetangga aku itu seneng banget sama bunga ini. Ya udah akhirnya kita memutuskan jual aja ke tetangga gitu guys. Jualnya juga murah banget sih. Nah ini tuh bagus banget, dia bisa sejumbo ini. Nah kalau keladi kita ngerawatnya bener ya, dikasih pupuk NPK, terus pokoknya ditaruh di sinar matahari, nggak yang langsung di bawah pohon atau apa gitu ya kan. Nanti dia itu ukurannya bisa jumbo seperti ini guys. Dia bisa sehat gitu, bisa jumbo seperti ini, dan warnanya itu bisa terang banget, bisa putih banget, bisa bagus banget gitu guys. Nah keladi aku yang jumbo itu yang besar ada ini, sama keladi merah aku. Nah ini guys, ini suami aku suka banget, cinta banget. Oke, next aku bakal bahas bunga ini. Nah bunga ini tuh namanya keping dolar atau kuping gajah, I don't know, karena ini aku dikasih sama tetangga aku guys. Tuh ini aku nggak tahu ya dia bakal tumbuh bunganya atau enggak, karena setahu aku dia itu cuma tumbuh daun baru, tumbuh daun baru seperti ini. Nah suami aku minta tanaman ini tuh karena ini kan bisa di bonsai gitu kan, bibit bonsai pakai tanaman ini, I don't know, pokoknya tanaman ini tuh bisa dibuat bonsai, seni bonsai gitu. Nah cuman sama suami aku itu belum diurus-urus sampai sekarang tuh, jadi dia miring gini guys, dari awal emang udah miring gini, nggak bisa lurus. So ya itu. Terus yang selanjutnya ini aku punya tanaman krokot. Nah ini belum ada bunganya. Ini tanaman krokot, aku kan pernah bikin video unboxing video cara membibit krokot. Nah itu yang krokot merah, beda sama ini. Ternyata krokot itu jenisnya banyak, ada 3 atau berapa gitu. Nah aku cuman punya 2 jenis, krokot yang merah itu sama krokot yang ini. Nah yang ini tuh ada bunganya. Aku beli dulu sih, ini murah banget, cuma 4.500 atau enggak 3.500 gitu. Nah aku pilih yang 5 jenis bunga jadi satu gitu. Cuman so far ini masih belum ada bunganya gitu guys, I don't know. Nah kenapa aku beli ini, karena permintaannya itu tinggi banget guys. Pelanggan aku tuh semua pada cari bunga krokot yang ini, jadi akhirnya so far aku beli. Nah ini udah ada yang aku potong-potong
terus aku bibit gitu. Nah akhirnya aku jual. Nah ini indukannya, jadi ini nggak bisa dijual. Nanti kalau udah rimbun aku potong lagi. Terus selanjutnya, nah ini tuh bunga aku suka banget guys sebenarnya. Tapi dia udah lama nggak berbunga, I don't know. Mungkin karena sering aku potongi ya kan. Jadi dia itu cuma tumbuh daun baru terus tuh. Jadi ini ada bekas potongan, terus ini juga, terus ada daun yang kena cat juga tuh. Once again ya, tanaman ini tuh juga susah-susah gampang guys. Cuman kalau udah sehat dia keluar bunganya itu bagus banget, kayak bunga plastik, kayak bunga palsu gitu menurut aku. Cuman dia itu real guys, bagus banget, seriusan bagus banget. Jadi awal aku dikasih sama mas aku ini tuh, aku ngerawatnya itu masih belum paham ya kan sama suami aku. Aku kasih air terus sehari 2 kali kalau nggak salah. Nah ternyata akhirnya batangnya ini tuh, batangnya ini guys, dia itu akhirnya lama-lama itu busuk. Jadi kesimpulan aku sama suami aku, tanaman ini tuh nggak terlalu suka air gitu guys. Kalau kita kasih banyak air nanti akarnya itu batangnya yang di sini, nah yang di sininya itu dia itu busuk guys lama-lama. Jadi aku nyiramnya ini tuh sekitar sehari sekali, kadang juga 2 hari nggak aku siram seperti Calathea itu juga masih fine. Malah mendingan jangan terlalu dikasih air yang banyak, secukupnya aja. Jadi tanahnya ini tuh jangan sampai basah semua, sampai netes airnya gitu, jangan, pokoknya itu secukupnya aja. Nah nanti dia bakalan sehat seperti ini. Nah kalau sehat dia itu bisa keluar bunganya itu bagus banget. Terus ini tuh juga rimbun banget guys, soalnya ini kan jenis tanaman gantung. Nah ini nggak seberapa rimbun ya menurut aku, dan bunganya juga belum keluar. Ini karena sering aku potong, jadi dia udah rimbun gitu ke bawah gini, aku potong terus aku bibit, aku jual seperti itu guys. Jadi akhirnya seperti ini. Tapi ini masih seger sih menurut aku, ini masih sehat banget tuh. Dia keluar daun daun yang baru terus guys. Ini masih sehat, cuman mungkin ya belum waktunya berbunga gitu guys, maybe bulannya belum waktunya berbunga. Oke, next. Nah ini koleksi baru aku guys, ini aku baru beli baru banget, baru beberapa hari yang lalu. Nah waktu aku lihat ini aku juga langsung kayaknya aku harus beli deh, aku harus mengoleksi sejenis keribo ini biar punya banyak keribo gitu guys. Nah akhirnya aku lihat keribo ini tuh, ini namanya keribo variegata. Jadi dia hijau, putih, ungu gitu. Nah nanti kalau udah rimbun banget ya, udah sehat banget, dia itu ungunya itu bakal lebih kelihatan. Nah ternyata keribo ini tuh cukup mahal menurut aku, karena aku belinya itu 20.000 guys, 20.000. Dan ya kondisinya seperti ini tuh, ini ada yang patah gitu. Cuman sekali lagi keribo ini tuh walaupun dia patah gini ya, pokoknya kalau keribo mah gampang aja sih ngerawatnya, dia itu cepet banget loh. Keribo ini di bibitnya itu gampang banget guys. Kayaknya aku udah pernah bikin video cara bibit keribo deh. Nah sama keribo yang hijau itu sama juga caranya, ini juga sama. Nah jadi kalau kita bibit ini tuh nanti udah taruh dicepin di tanah gitu aja, dia besok paginya itu kayak udah berdiri gitu. Nah nanti lama kelamaan dia bakalan keluar akarnya, pokoknya gampang banget. Dan ini tuh karena masih baru jadi masih seupil gini guys, masih sedikit seperti ini. Nah aku nggak sabar nunggu dia sampai banyak banget gitu guys. Jadi kita tunggu aja. Cuman menurut aku ya keribo variegata ini tuh nggak cepat pertumbuhannya seperti keribo yang hijau itu guys. Jadi dia agak lama gitu menurut aku. Nah ini keribo aku yang lama guys. Nah ini udah lumayan rimbun banget. Nah kalau ini udah banyak banget itu dia bisa kayak nutupin potnya ini full daun guys, sampai nggak kelihatan potnya. Cuman ini tuh beberapa hari ya, 3 hari yang lalu sama yang keribo itu tadi kalau nggak salah, ini tuh udah rimbun kan segini gitu panjangnya. Terus aku potong-potong, aku bibit yang baru, terus akhirnya dia rimbun lagi serimbun ini guys tuh. Ini keribo yang hijau ini parah banget, cepet
banget guys, apa tumbuhnya itu cepet banget, walaupun digunting gitu ya, kita bibit baru, dia tuh bakalan keluar akarnya itu cepet, dan keesokan harinya itu daunnya itu udah mulai fresh, udah tumbuh gitu guys, apa nggak letoy lama-lama gitu, pokoknya ini cepet banget. Nah, kribo ini juga permintaannya banyak sampai aku kewalahan karena aku cuma punya satu indukannya di pot ini aja. Aku jualnya itu satu polybagnya itu 8.000. Awalnya 5.000 aku kasih harga murah, cuman akhirnya aku naikin karena lumayan apa ya, nggak bisa memenuhi permintaan, akhirnya aku naikin, tapi tetap aja ada yang sampai nginden gitu mau pesen. Jadi ya seperti itulah, ini peminatnya lumayan kribo ini. Oke, so yeah, I think that's all video aku kali ini. Oh ya, sekalian ya yang aku terangin yang aku bilang tadi itu, yang ada di dalam rumah aku tanaman indoor itu. Nah, pohon palem yang ini tuh rimbun banget guys. Nah, pohon palem ini yang biasanya jadi background video aku ada di kanan kiri, cuma yang di kanan aku ini ditaruh dijemur sama suami aku di teras rumah gitu guys, jadi bergantian gitu. Nah, ini pohon palem ini aku beli sekitar 30.000, kalau nggak gitu 35.000 gitu. Aku belinya di toko bunga guys. Jadi tanaman aku ini ada yang beberapa beli di toko bunga, ada yang beli online, tapi kebanyakan beli online gitu guys. Nah, aku biasanya juga buat video unboxingnya, jadi kalau kalian penasaran bisa cek di situ, linknya juga ada di description box. So ya, itu aja video kali ini. Maybe next time aku bakalan bikin part 2-nya. Nah, itu untuk tanaman yang potnya gede-gede banget, aku bakal minta suamiku buat natain gitu di depan rumah atau di dalam sini gitu guys. So ya, itu aja video aku kali ini. Kalau ada pertanyaan atau nggak gitu saran cara merawat tanaman, kalian bisa share di kolom komentar. So ya, itu aja video kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube aku. Jangan lupa juga follow aku di IG aku @elsasaba16. Bye. Thank you for watching.